Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 akan menampilkan video edukasi mengenai uji beda, paired sample t-test, dan Wilcoxon-Say-Frank. Sekarang saya akan menjelaskan tentang contoh penelitian yang menggunakan analisis paired sample t-test. Penelitian pertama adalah contohnya seperti seorang guru ingin mengetahui perbedaan nilai ujian sebelum dan sesudah diadakannya pembelajaran tambahan matematika, di mana kondisi yang pertama sebelum diadakan pembelajaran tambahan matematika, dan di mana kondisi kedua yaitu setelah diadakannya pembelajaran tambahan matematika. Sebelum diadakan pembelajaran tambahan, kondisi pertama, kita akan mencoba menggunakan terdapat 6 sampel yang akan diuji coba, yaitu dengan nilai 4, 5, 6, 4, 5, dan 6. Dengan mean yaitu 5 dan dengan standar deviasi 1,11. Dan sesudah diadakannya pembelajaran tambahan, yaitu kondisi kedua, menggunakan 6 sampel yang sama dengan nilai yaitu 5, 9, 7, 6, dan 7, dan juga 8. Dan terdapat mean yaitu 7 dan standar deviasinya 1,19. Alasan menggunakan analisis paired sample t-test karena ingin mengetahui dan membandingkan nilai ujian matematika yang signifikan pada siswa dalam kondisi yang berbeda, yaitu kondisi sebelum diadakannya pembelajaran tambahan matematika dan sesudah diadakannya pembelajaran tambahan. Secara kasat mata terlihat bahwa siswa lebih baik ketika sesudah diadakannya pembelajaran tambahan, yaitu di mana di kondisi kedua. Namun, untuk mengetahui perbedaan yang signifikan, kita harus menguji dengan analisis paired sample t-test. Sebelumnya, saya mohon maaf, saya tidak menjelaskan pembahasan yang menggunakan cara manual ataupun cara SPSS karena belum diajarkan dan akan diajarkan nanti di dalam psikologi eksperimen. Contoh penelitian lain yang saya dapatkan menurut jurnal Unsrat yaitu pengaruh pelatihan dasar komputer dan teknologi informasi bagi guru-guru. Tujuan digunakannya analisis paired sample t-test karena ingin menyelidiki hubungan sebab akibat perlakuan tertentu terhadap suatu variabel yang sama dalam kondisi yang berbeda dan mengobservasi efeknya. Dari informasi yang didapat, guru-guru di zaman komputerisasi seperti sekarang ini dituntut untuk bisa melengkapi kemampuan diri dengan keterampilan komputer dan penggunaan teknologi informasi dalam proses pembelajaran dan juga dalam tugas-tugas administrasi. Namun, beberapa kendala termasuk di dalamnya usia yang tidak muda lagi terkadang menjadi masalah bagi guru-guru untuk memanfaatkan komputer dan teknologi informasi dalam tugas-tugasnya. Maka dari itu, subjek-subjek ini dipilih untuk mengetahui perubahan atau efek dari perlakuan yang diberikan dalam kondisi yang berbeda. Di mana terdapat kondisi yang pertama, yaitu guru-guru sebelum diberikan pelatihan dan juga pengembangan keterampilan dasar komputer dan juga teknologi informasi. Dan di mana kondisi yang kedua, yaitu ketika guru-guru sudah diberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan dasar komputer dan juga teknologi informasi. Hasil yang didapatkan, yaitu perlakuan yang dilakukan dalam penelitian, memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap hasil yang diharapkan. Hasil dari perlakuan yang diberikan dalam penelitian ini berpengaruh positif bagi guru-guru di Sekolah Dasar GMIM Kinilo dan SD Katolik Kinilo. Dengan adanya kegiatan pelatihan keterampilan dasar komputer, yaitu Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Adobe Photoshop, dan teknologi informasi yang dilakukan dalam penelitian dapat memberikan hasil yang positif bagi para peserta. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu paired sample t-test. Paired sample t-test adalah analisis yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua variabel dalam satu grup.
Tujuan analisis ini dilakukan adalah untuk menguji hipotesis guna membuktikan adanya perbedaan yang signifikan antar dua kondisi, di mana paired sample t-test ingin menguji untuk membuktikan perbedaan yang signifikan dari dua kondisi yang berbeda dalam satu individu yang sama atau satu subjek yang sama. Fungsi paired sample t-test yaitu agar kita bisa mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata yang jelas antara dua kondisi yang berbeda pada individu yang sama. Atau dapat dijelaskan pula, fungsi paired sample t-test yaitu untuk mengetahui perbedaan antara dua sampel yang saling berpasangan. Mengapa kita menggunakan analisis paired sample t-test? Karena dengan menggunakan analisis tersebut, kita dapat mengetahui perbedaan yang terjadi pada dua kondisi berbeda pada satu individu. Dan kita juga dapat mengukur karakteristik tertentu pada suatu individu di kondisi yang berbeda. Nah, kapan kita dapat menggunakan analisis paired sample t-test ini? Yang pertama itu, di saat kita memiliki data yang terdistribusi normal. Yang kedua, di saat varians antar kondisi yang kita miliki itu tidak terlalu berbeda jauh atau homogen. Yang ketiga itu, di saat data kita terdapat variabel kontinu dan variabel discrete. Dan yang terakhir itu adalah setiap individu mengalami dua kondisi yang berbeda. Selanjutnya, ada Wilcoxon-Sign Rank Test sebagai padanan dari paired sample t-test. Apa itu Wilcoxon-Sign Rank Test? Jadi, pada tahun 1945, Frank Wilcoxon memperkenalkan uji non-parametrik yang sederhana untuk membandingkan dua populasi kontinu yang hanya memiliki sedikit variabel bebas dan memiliki asal yang tidak normal. Uji Wilcoxon ini digunakan untuk menganalisis hasil-hasil pengamatan yang berpasangan dari dua kelompok, yakni apakah keduanya memiliki perbedaan atau tidak. Uji ini digunakan untuk menguji kondisi pada sampel yang berpasangan atau dapat juga untuk meneliti penelitian sebelum dan sesudah. Apa fungsi Wilcoxon-Sign Rank Test? Wilcoxon-Sign Rank Test berfungsi untuk menganalisis data berpasangan karena adanya dua perlakuan yang berbeda. Kemudian, apa alasan digunakannya Wilcoxon-Sign Rank Test? Wilcoxon-Sign Rank Test digunakan karena paired sample t-test tidak memenuhi asumsi normalitas. Kemudian, kapan kita bisa menggunakan Wilcoxon-Sign Rank Test? Terdapat beberapa syarat. Yang pertama, variabel dependen berskala data ordinal atau interval rasio tetapi berdistribusi tidak normal. Yang kedua, variabel independen terdiri dari dua kategori yang bersifat berpasangan. Dan yang terakhir, bentuk dan data sebaran antara dua kelompok tersebut adalah simetris. Bagaimana kedua analisis statistika saling berkaitan? Karena uji Wilcoxon sering kali digunakan sebagai alternatif dari uji paired sample t-test. Sebab jika data penelitian tidak berdistribusi normal melalui uji normalitas, maka data tersebut dianggap tidak memenuhi syarat dalam pengujian statis parametrik. Khususnya uji paired sample t-test, oleh karena itu perlu adanya tindakan yang harus dilakukan peneliti agar data penelitian yang dikumpulkan masih tetap dapat diuji atau dianalisis. Yakini dengan cara melakukan metode statistik non-parametrik. Sementara itu, sebagaimana uji paired sample t-test, di sini uji Wilcoxon juga digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang saling berpasangan. Data penelitian yang digunakan dalam uji ini ideal adalah data yang berskala ordinal atau interval. Uji Wilcoxon atau disebut juga dengan Wilcoxon-Signet Rank Test merupakan bagian dari metode statistik non-parametrik karena merupakan bagian dari statis non-parametrik. Maka dalam uji Wilcoxon tidak diperlukan data penelitian yang berdistribusi normal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penggunaan uji Wilcoxon sebagai pengganti uji paired sample t-test ketika data penelitian tidak berdistribusi normal. Sekian video edukasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.